Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amos 5 ayat 21. Amos 5 ayat 21 berkata, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." Saudaraku, ketika kita diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun atau sebuah acara tertentu, biasanya fokus kita akan tertuju kepada orang yang mengundang kita itu atau orang yang sedang punya hajat tersebut. Dalam acara ulang tahun misalnya, orang yang ulang tahun akan disalami, diberi hadiah, dipeluk, dicium, diajak ngobrol, mungkin diajak foto, atau apapun. Yang intinya orang itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, akan menjadi aneh dan lucu apabila dalam acara ulang tahun itu orang yang punya hajat justru tidak hadir di tempat itu. Ada beberapa kasus hal itu bisa terjadi. Pesta yang dirayakan besar-besaran, di mana acaranya begitu meriah, tempatnya begitu indah, dan makanan yang begitu melimpah, tetapi justru orang yang mengadakan acara atau orang yang punya hajat itu tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Misalnya sakit, misalnya berhalangan karena ada sesuatu, sehingga menyebabkan acara yang mereka selenggarakan itu menjadi sesuatu yang tidak punya makna selain makan-makan dan hanya bersenang-senang saja. Kita yang menghadiri acara itu pun menjadi kurang semangat karena orang yang mengundang kita justru tidak ada di tempat. Kita yang tadinya ingin memberi kejutan, memberi hadiah, atau mengucapkan selamat, tidak dapat menyampaikan semua itu. Acaranya boleh keren, suasananya boleh oke, makanannya juga boleh enak. Tetapi kalau orang yang mengundang kita tidak ada di tempat itu, saudaraku, saya mau katakan kita kehilangan makna dari pertemuan itu sendiri. Nah, saudaraku, pernahkah Anda kepikir bahwa hal itu juga bisa terjadi dalam kehidupan spiritualitas kita? Sebagai contoh, saat kita merayakan perayaan-perayaan tertentu misalnya seperti Natal atau ibadah Jumat Agung atau Paskah atau apapun, yang intinya kita menyambut kehadiran Tuhan dan kita ingin merayakan Dia dalam kehidupan kita. Tapi ironisnya justru Tuhan sendiri tidak hadir di dalam perayaan-perayaan yang kita rayakan tersebut. Kita menikmati pestanya, kita menikmati sukacitanya, kita mungkin berbagi hadiah dan ucapan selamat, tetapi justru pribadi yang seharusnya hadir di dalam perayaan-perayaan itu, dia tidak ada. Ini kerap kali terjadi dalam kehidupan rohani kita, saudaraku, di mana kita seringkali mengadakan perayaan besar-besaran, entah itu Natal, entah itu Paskah, atau ibadah-ibadah raya. Kita berharap Tuhan hadir dalam ibadah itu, namun seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Ibadah terasa begitu kering, hati kita merasa begitu hambar, sehingga kita pulang dari ibadah, kita tetap menjadi orang yang sama. Saudaraku, pernahkah Anda berpikir bahwa hal itu terjadi juga dalam kehidupan orang Israel? Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, bagaimana Allah tidak mau hadir di dalam perayaan-perayaan orang Israel. Allah justru tidak suka terhadap perayaan-perayaan mereka, karena perayaan mereka tidak lebih dari sebuah pesta biasa. Mereka larut dalam pesta pora yang kemudian mereka justru melupakan Allah yang hadir di dalam perayaan-perayaan yang mereka rayakan itu.
Akibatnya saudaraku, Allah kemudian memilih untuk meninggalkan perayaan itu dan mengatakan kepada orang Israel bahwa Allah membenci perayaan mereka. Sebab di dalam perayaan itu mereka sesungguhnya tidak sedang ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka merayakan ibadah-ibadah yang palsu. Itulah sebabnya saudaraku, seringkali ibadah orang Israel hanya berpusat pada liturgika saja. Yang penting liturginya dijalankan, maka selesai sudah ibadahnya. Tidak penting Allah hadir atau tidak, bukan itu concernnya. Kalau sudah sampai pada titik ini, maka ibadah itu menjadi sangat hambar dan tidak berguna sama sekali. Allah tidak suka ibadah demikian, Allah muak dengan ibadah demikian. Oleh sebab itu, Allah tidak mau hadir dalam ibadah-ibadah yang demikian. Karena itu saudaraku, belajar dari firman Tuhan tersebut di atas, mari kita senantiasa mengoreksi ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Apakah ibadah yang kita jalankan ini sudah berkenan di hadapan Allah atau perlu kita koreksi? Mari kita jujur dengan hidup kita sendiri. Kita perlu merecek motivasi kita saat kita hendak datang kepada Tuhan. Kita juga perlu merecek motivasi kita saat kita hendak melayani Tuhan. Apakah itu untuk menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, atau karena ada faktor-faktor yang lain? Itulah sebabnya saudaraku, mengapa Tuhan mengingatkan orang-orang Israel agar mereka mengoreksi ibadah mereka. Sebab jika mereka tidak mau berubah dari pola ibadah yang demikian, Allah mengatakan bahwa Ia akan membuang bangsa itu masuk ke dalam pembuangan. Di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, "Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam." Karena itu saudaraku, baiklah setiap kita senantiasa memiliki persepsi yang benar dalam hal beribadah, supaya ketika kita melakukannya, kita melakukan karena kita mengasihi Allah dan karena kita rindu perkenanannya. Sehingga ibadah yang demikian menjadi ibadah yang diperkenan oleh Allah dan hidup kita senantiasa diberkati. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ketika Engkau memberitahu kami hal-hal yang harus kami kerjakan dalam ibadah, supaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami, inilah kerinduan kami. Kami mau memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang tahun yang lalu, kami sudah merasakan cinta kasih-Mu yang besar. Kasih setia-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan hanya kepada-Mu saja Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan penuhi kebutuhanmu menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanmu menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanmu menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukup